Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Sarifah Dinda. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-17, yaitu Remote Access Server. Nah, pada bab 17 ini kita ada 12 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada SSH atau Debian dan Ubuntu Server, merubah default port SSH, allow user pada SSH, dan seterusnya. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu SSH atau Debian dan Ubuntu Server. Nah, pada video sebelumnya kita sudah pernah meremote dari HSAS ke router Debian, tetapi HSAS ini belum bisa remote ke server Debian dan juga server Ubuntu karena belum ada konfigurasinya mungkin ya. Nah, di sini tapi kita akan skip untuk HSAS supaya bisa remote ke Debian server dan Ubuntu server. Kita akan remote Debian server dan Ubuntu servernya itu menggunakan klien Ubuntu, karena pada server sebelumnya kita sudah pernah melakukan routing dari router Debian ke Ubuntu klien. Jadi kita akan remote server Debian dan juga Ubuntu servernya itu menggunakan klien Ubuntu. Di sini teman-teman jalankan dulu semua virtual machine-nya, kemudian saya akan buka Ubuntu desktop, Ubuntu kliennya. Di sini saya akan coba ping server Debian yaitu 10.10.10.2, kemudian kita enter. Oke, TTL ya teman-teman, ini sudah berhasil. Kemudian saya akan coba ping Ubuntu server 10.10.10.3, kemudian kita enter. Oke, ini juga sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan coba SSH Debian server terlebih dahulu. Caranya gampang sekali ya teman-teman, tinggal memasukkan perintah SSH kemudian username dari Debian server, yaitu saya Dinda Zara, kemudian add IP dari Debian server ini yaitu 10.10.10.2 seperti ini, kemudian kita enter. Oke, di sini kita masukkan password untuk login ke Debian server, kemudian kita enter. Oke, sekarang ini sudah berhasil ya, kita sudah berhasil meremote Debian server pada Ubuntu klien. Di sini sudah ganti ya, SVR Debian. Oke, kemudian kita coba remote server Ubuntu. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu atau enggak, ini klik yang ini ya. Oke, kita klik ini menambahkan terminal baru. Oke, di sini kita masukkan lagi perintah yang sama yaitu SSH, kemudian username dari Ubuntu servernya, kemudian add IP address dari Ubuntu servernya 10.10.10.3, kita enter, kita masukkan passwordnya. Oke, kita enter lagi. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman, server Ubuntu kita sudah berhasil meremote Debian dan juga Ubuntu server. Nah, kenapa sih kita bisa meremote Ubuntu dan juga Debian server? Karena pada pembahasan atau video-video sebelumnya, pada saat kita menginstal Ubuntu server dan juga Ubuntu server dan juga Debian server, kita itu mencentang yang aplikasi OpenSSH. Jadi kita bisa melakukan SSH pada Ubuntu client untuk Ubuntu server dan juga Debian server. Nah, kalau teman-teman pada saat instalasi itu tidak menginstal aplikasi OpenSSH, itu teman-teman bisa install terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa show atau running server Debian, kemudian kita masuk dulu ke dalam root. Di sini teman-teman masukkan perintah apt install OpenSSH min server seperti ini, kemudian di enter. Nah, terus teman-teman nanti kayaknya akan memasukkan file ISO DVD ya. Seperti itu, teman-teman tinggal ikuti alur instalasinya. Oke, seperti itu cara SSH pada Ubuntu client. Oke, selanjutnya kita pembahasan yang kedua yaitu merubah default port SSH. Nah, pada video sebelumnya kita sudah pernah meremote
server Debian dan juga server Ubuntu di Ubuntu client. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan coba merubah default port SSH. Nah, pada bab yang ke-16 sebelumnya itu kan yang kita pernah meremote ke putih ya. Nah, pada putih itu kita menggunakan pada pembahasan sebelumnya kita sudah pernah meremote Debian dan juga Ubuntu server pada Ubuntu client. Nah, pada pembahasan yang bab ke-16 itu kan kita sudah pernah juga meremote di aplikasi putih. Nah, di situ pada putih default port SSH-nya itu 22. Jika teman-teman ingat, di sini saya akan coba putih. Oke, di sini portnya yaitu 22. Nah, sekarang kita akan coba merubah default port SSH-nya. Teman-teman bisa buka Ubuntu desktop-nya, kemudian pada ini Debian server kita masuk dulu pada root -in, kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita akan masukkan perintah nano /etc/ssh/sshd, kemudian config seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, di sini untuk partnya ini 22 ya. Cara menggantinya teman-teman bisa hilangkan dulu tanda pagarnya, kemudian di sini saya akan tambahkan angka yaitu 11 menjadi 2211, kemudian kita save. Kemudian kita aktifkan dulu dengan sistem CTL, restart SSH seperti ini, kemudian kita enter, kemudian kita exit. Oke, ini sudah masuk pada Ubuntu client lagi, username-nya Ubuntu client, kemudian kita coba masuk lagi ya, SSH, username-nya dimasukkan, kemudian add IP-nya, kemudian kita enter. Oke, di sini ini gagal, ada connection refuse untuk part 22. Nah, cara masuknya kita masukkan lagi perintah yang tadi, kemudian kita tambahkan -p, kemudian angka port yang tadi yaitu 2211, kemudian kita enter, kita masukkan passwordnya. Oke, ini sudah berhasil lagi ya, kita sudah bisa meremote server Debian lagi. Kemudian kita coba ubah pada Ubuntu server. Di sini kita masuk ke dalam root dengan perintah sudo -in, kemudian kita enter, kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita masukkan perintah yang sama seperti tadi yaitu nano /etc/ssh/sshd, kemudian config. Kita enter. Oke, di sini kita ganti partnya, kita hilangkan dulu tanda pagarnya, kemudian kita tambahkan angka 11. Kita save. Kita aktifkan terlebih dahulu sistem CTL, restart SSH, kita enter, kita exit. Oke, di sini kita login lagi, SSH, username-nya dimasukkan, kemudian add IP-nya. Kemudian kita enter. Oke, ini connection refuse juga. Caranya seperti tadi ya, kita tambahkan -p, kemudian angka portnya yaitu 2211, kemudian kita enter, kita masukkan passwordnya. Sebentar, saya salah, 12. Oke, seperti ini. Oke, ini kita sudah berhasil meremote Ubuntu server juga. Nah, di situ
cara merubah default port SSH. Selanjutnya pada SSH. Oke, di sini kita coba pada Debian server saja. Nah, apa itu allow user pada SSH? Jadi fungsi dari allow user SSH ini misalkan teman-teman punya server. Nah, pada server tersebut itu terdapat user yang lumayan banyak. Nah, untuk keamanan itu teman-teman perlu mengallow beberapa user saja. Nah, di sini saya akan coba buat usernya terlebih dahulu ya. Di sini kita masuk ke dalam root. Oke, di sini saya akan coba buat user dengan perintah add user. Kemudian saya akan berikan username-nya yaitu contoh satu saja. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita masukkan passwordnya ya. Kita enter, kita masukkan lagi passwordnya. Nah, oke, di sini untuk nama lengkap dan lain-lain ini tinggal enter saja. Kemudian kita oke, di sini kita coba cek apakah ini usernya sudah jadi atau belum. Ini dengan perintah cat /etc/passwd. Kemudian kita enter. Kita enter. Oke, di sini contoh satu sudah terbuat ya teman-teman. Di sini ini saya menggunakan user Dinda Zara. Kemudian kita akan coba buat lagi add user. Saya username-nya beri contoh 2. Kemudian kita enter, kita masukkan passwordnya. Kita masukkan lagi. Oke, di sini kita enter saja. Kemudian kita oke, kita cek lagi. Oke, di sini contoh 2 juga sudah terbuat. Di sini kita coba remove contoh 1 dan contoh 2. Kita exit dulu dari root. Oke, di sini kita masukkan perintah SSH. Kemudian contoh 1 add, masukkan IP-nya 10.10.10.2 min p 2211 seperti ini. Kemudian kita enter yes. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah bisa remote contoh 1. Kemudian kita akan coba remote contoh 2. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintah yang sama yaitu SSH contoh 2 10.10.10.2 min p 2211. Kemudian kita enter. Kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah berhasil juga untuk remote user contoh 2. Nah, kemudian di sini kita akan coba supaya kita itu hanya bisa remote untuk user Dinda Zara. Jadi nantinya yang bisa diremote itu hanya user Dinda Zara saja. Tetapi untuk contoh 1 dan contoh 2-nya itu kita tidak bisa untuk diremote. Caranya itu kita bisa masuk dulu ke dalam root. Kemudian kita masukkan perintah nano /etc/ssh/sshd config seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita pada di bawah part ini allow user itu ada S-nya ya teman-teman. Kemudian kita save. Kemudian kita aktifkan. Oke. Nah, di sini kita akan coba exit. Di sini kita coba remote dari contoh 2 yaitu tadi SSH. Kemudian contoh 1 10.10.10.2 min p 2211. Kemudian kita enter. Oke, kita masukkan passwordnya. Untuk contoh 1 kita tidak bisa remote. Kemudian kita coba yang
user Dinda Zara SSH. Oke, seperti ini, kemudian kita enter, kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita bisa remote user Dinda Zara karena emang kita hanya mengizinkan SSH hanya untuk user yang Dinda Zara. Jadi seperti itu cara allow user pada Debian. Oke, pembahasan yang keempat yaitu konsep private dan public key. Nah, jadi pada pembahasan kali ini nanti saya akan memberikan konsep private dan public key. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah pernah meremote uji klien ke server Debian itu menggunakan cara ya, kemudian masukkan passwordnya. Nah, sebenarnya cara seperti itu kurang aman, tidak aman. Untuk SSH itu ada metode autentifikasi yang jauh lebih aman, yaitu private key dan juga public key. Di sini saya akan berikan gambarannya. Nah, jadi seperti ini ya, ada private key dan juga public key. Jadi di sini ini yang namanya private key dan juga public key. Nah, jadi private key ini nanti kita akan gunakan kita akan login ke public key. Misalkan di sini private key saya analogikan sebagai kunci, kemudian public key saya analogikan sebagai gembok dan juga ada kuncinya. Juga nanti di mana pada public key ini kita akan berikan ke server Debian-nya, maka nanti pada server Debian itu yang bisa login hanya yang memiliki kunci dari gembok ini, yaitu private key. Jadi konsep seperti ini itu jauh lebih aman dan juga nanti kita tidak perlu login menggunakan user ataupun password, tapi nanti kita login menggunakan private key ke public key. Pembahasan yang kelima yaitu konfigurasi SSH dengan private dan public key di Debian. Pada pembahasan kali ini nanti kita akan coba remote server Debian tetapi menggunakan konsep private key dan juga public key. Di sini kita exit terlebih dahulu ya. Oke, di sini cara untuk membuat private key-nya itu dengan memasukkan perintah SSH min keygen. Seperti ini, kemudian kita enter. Oke, di sini nanti konfigurasinya itu akan tersimpan pada directory .ssh, di mana suatu file atau directory yang diawali dengan titik itu merupakan hidden file, jadi tidak akan bisa melihat kecuali dengan perintah ls-a. Kemudian di sini kita enter. Oke, di sini kita masukkan password, di mana password ini merupakan password privat. Di sini kita masukkan saja 321. Oke, kemudian kita masukkan lagi password yang tadi kita buat 321, kemudian kita enter. Oke, di sini ini sudah berhasil terbuat. Kemudian kita ls-a. Oke, di sini ada directory .ssh yang ini. Kemudian kita coba ls.ssh, kemudian kita enter. Oke. Di sini ada file id rsa dan juga id rsa.pub. Jadi id rsa ini merupakan private key kita. Kemudian yang id rsa.pub ini public key kita. Jadi nanti kita akan coba copy passwordnya pada public key. Nah, untuk cara mengkopinya teman-teman bisa masukkan perintah ssh dan kita enter. Oke, di sini kita masukkan passwordnya yang tadi 321, kemudian kita enter. Bentar. Oke, di sini number akhirnya itu 1, artinya ini sudah tercopy, sudah mengcopy password private key ke public key. Nah, kemudian kita coba login dengan perintah seperti ini, kemudian kita enter.
Oke, di sini kita masukkan password private key-nya yaitu 321, kemudian kita enter. Oke, di sini kita sudah bisa remote server Debian menggunakan private key dan juga public key. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep authorized key. Jadi pada video sebelumnya kita kan sudah pernah mengcopy private key klien Ubuntu ke Debian server. Nah, pada Debian server ini private key-nya itu disimpan pada directory yang namanya authorized. Di sini ya, authorized key. Nah, saya akan coba cat.ssh/authorized. Oke, seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini angka-angka random ini itu merupakan private key dari klien Ubuntu yang sekarang menjadi public key-nya atau gemboknya server Debian. Nah, gembok ini yang mempunyai kunci itu hanya Ubuntu client, jadi server yang bisa login ke Debian server itu yang punya kuncinya dari gembok ini. Nah, sedangkan jika pada Ubuntu desktop, Ubuntu client ini private key-nya disimpan pada ID RSA. Kan sebelumnya ada ID RSA dan juga ID RSA.pub. Nah, ID RSA ini itu menyimpan private key, ID RSA itu ID RSA.pub itu public key-nya. Nah, di sini kita coba cat.ssh/id RSA.pub. Kita enter. Oke. Nah, di sini ini juga sama seperti Debian server. Ini itu merupakan kunci dari gemboknya server Debian. Oke, pembahasan yang ke-7 yaitu konfigurasi public key manual. Oke, di sini saya sudah meremote Ubuntu server. Nah, kemudian saya akan mencoba mengcopy private key ke Ubuntu server dengan cara manual. Sebelumnya kan kita mengcopy pada server Debian kan menggunakan perintah ssh. Nah, itu kita akan melakukan copy itu pada Ubuntu server menggunakan cara yang manual. Di sini kita coba ls-a. Oke, di sini ada SSH ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum mempunyai directory.ssh, bisa dibuat secara manual mkdir.ssh. Kemudian kita ls.ssh, kita enter. Oke, di sini jika saya coba cat auto seperti ini, kita enter. Ini masih kosong ya, belum ada apa-apa karena emang kita belum memasukkan private key-nya ke server Ubuntu. Nah, di sini caranya itu teman-teman bisa memasukkan perintah nano seperti ini, kemudian kita enter. Oke, di sini kita copy private key yang ini, kita copy, kemudian kita paste. Oke, seperti ini ya, kemudian kita save. Selanjutnya kita coba cat.ssh. Oke, ini sudah ada ya teman-teman. Kemudian ini saya akan coba meremote Ubuntu server dari Ubuntu client. Kita enter. Oke, di sini itu kita tidak memasukkan password sama sekali, langsung bisa remote ke Ubuntu servernya. Selanjutnya yaitu private dan public key pada Windows. Nah, pada pembahasan kali ini nanti kita akan mencoba membuat private dan public key pada Windows. Nah, untuk video sebelumnya kan kita
cara membuat privat dan public key itu kan dengan perintah SSH min keygen. Nah, perintah itu tidak berfungsi di host OS kita atau laptop kita. Jadi nanti sarannya kita akan mencoba menginstal aplikasi body generator. Di sini teman-teman langsung bisa buka aplikasi pencarian ya. Di sini kita ketikkan download body, kemudian kita pilih yang paling atas. Kemudian kita download body. Kemudian kita scroll. Nah, kita pilih yang ini, bodygen.exe. Kemudian kita pilih yang 64 bit. Kemudian kita klik, pilih. Oke, di sini ini otomatis mendownload atau menginstal. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, jika sudah kita buka. Oke, kemudian kita pilih generate. Kita tunggu. Oke, jika sudah selesai, ini kita dimintai untuk memasukkan key password atau password password. Nah, di sini saya akan gunakan yang gampang saja, yaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian kita konfirmasikan. Kemudian kita save public key. Di sini saya akan coba. Saya akan simpan pada dokumen, kemudian saya akan simpan pada folder SSH, kemudian saya akan namai public key. Kemudian kita save. Di sini kita save private key. Saya akan simpan pada yang sama seperti tadi ya, pada dokumen folder SSH. Kita save. Oke, kemudian kita buka putih seperti ini. Kemudian kita masukkan IP dari router Debian. Kemudian kita coba login. Seperti ini. Kemudian kita ls min a, kita enter. Oke, di sini ini belum ada directory .ssh-nya. Kita buat terlebih dahulu mkdir.ssh, kemudian kita enter, kita ls min a, enter. Oke, ini sudah ada ya teman-teman, directory .ssh-nya. Oke, kemudian kita nano .ssh/autoris. Oke, di sini kita buka folder, kemudian kita buka file yang tadi, yaitu yang public key. Saya buka dengan notepad. Di sini yang begin sama komennya ini kita hapus saja, sama yang N. Di sini kita seperti ini, kemudian kita copy dan kita isikan di sini. Oke, sebelum kita paste itu kita masukkan tulisan, kita berikan tulisan yaitu SSH min RSA, kemudian kita spasi, kita save. Jika sudah, kita close buttonnya, kemudian kita buka lagi buttonnya. Di sini kita masukkan IP-nya, kemudian kita klik SSH, kita out, kemudian kita pilih yang credentials, kemudian kita pilih browse, kita masukkan private key-nya, kemudian kita open, kita login. Oke, di sini kita sudah bisa login ke router Debian menggunakan passphrase key, yaitu private key. Kita masukkan
passwordnya. Oke, ini kita sudah berhasil. Kita sudah bisa login ke dalam router Debian menggunakan private key. Oke, lanjut pada pembahasan yang ke-9, yaitu remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah meremote router Debian ke HAS. Nah, secara default itu HAS dengan server Debian dan juga server Ubuntu ini IP-nya itu sudah berbeda. Jadi ketika kita ping IP server Debian dan juga server Ubuntu ini pada command prompt, itu pasti hasilnya akan gagal. Nah, jadi bagaimana kita bisa meremote server-server ini ke host AS? Caranya nanti kita akan menggunakan router Debian. Jadi nanti kita login ke PuTTY, login router, kemudian pada router ini baru kita meremote server-server ini. Karena kan kalau pada klien Ubuntu kan server-server ini berhasil ya bisa meremote, tapi kalau ACS itu kemungkinan tidak bisa atau susah. Nah, di sini kita melalui router Debian. Di sini teman-teman bisa buka PuTTY-nya ya. Di sini saya sudah login ke router Debian. Kemudian saya akan coba remote server Debian-nya dengan perintah SSH. Seperti ini, kemudian kita enter. Oke, di sini kita memasukkan passwordnya. Karena apa? Karena public key host OS dan juga server Debian dan juga server Ubuntu ini sudah berbeda. Jadi kita harus memasukkan passwordnya. Oke, kita sudah bisa remote Debian server ke Windows. Kemudian kita akan coba remote Ubuntu server. Di sini saya close PuTTY-nya. Kemudian saya buka lagi. Oke, kita remote Ubuntu servernya. Kemudian kita enter ya seperti ini. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, sekarang kita sudah berhasil meremote Debian server dan juga Ubuntu server ke Windows. Pembahasan yang ke-10 yaitu disable password authentication. Jadi, pada video sebelumnya yang remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server itu kan kita melalui router Debian. Nah, pada router Debian ini ketika kita meremote Debian dan Ubuntu server itu kan menggunakan cara memasukkan user kemudian ada passwordnya. Nah, cara seperti itu kurang aman ya, sudah dijelaskan pada video sebelumnya juga. Nah, nanti kita perlu mendisable password authentication-nya. Nanti kita buka Ubuntu kliennya. Oke, di sini kita buka Ubuntu kliennya, kemudian kita masuk dulu ke root. Oke, seperti ini sudah. Kemudian kita masukkan perintah yaitu nano. Seperti ini ya, nano /etc/ssh/ssh_config. Kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa pilih yang password authentication, ini tanda pagarnya kita hapus, kemudian yang yes ini kita hapus, kita ganti menjadi 0. Seperti ini, kemudian kita save, Ctrl X, Y, enter, kemudian kita restart dengan sistem CTL restart SSH. Seperti ini, kita enter, kemudian kita coba remote Ubuntu server. Oke, ini ya
permission denied public key password. Jadi di sini yang bisa meremat Ubuntu server itu hanya yang mempunyai private key-nya dari Ubuntu server. Jadi seperti itu cara untuk mendisable password autentikasi. Oke, lanjut pada pembahasan yang ke-11 yaitu generate, atau kita akan coba membuat private dan public key pada router Debian. Nah, jadi pada video sebelumnya kita kan sudah mendisable authentication password. Jadi nanti yang bisa login ke server Ubuntu ini yang memiliki private key-nya dari gembok ini, yaitu klien Ubuntu. Karena sudah di disable password autentikasinya, jadi router Debian ini itu tidak bisa login atau meremat server Ubuntu. Nah, di sini pada pembahasan kali ini kita akan mencoba membuat private dan public key untuk router Debian supaya bisa login atau meremat Ubuntu servernya. Jadi nantinya Ubuntu server ini mempunyai dua gembok, yaitu public key untuk private key-nya klien Ubuntu dan juga public key untuk router Debian. Nah, di sini nanti kita coba buatnya pada putih. Oke, di sini saya sudah login router Debian, kemudian kita buat private dan public key-nya dengan perintah ssh min keygen. Kita masukkan passphrase-nya, saya akan berikan 1, 2, 3, 4 supaya mudah diingat. Oke, kita masukkan lagi, kita enter. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian kita coba ls.ssh, kemudian kita enter. Oke, di sini id rsa.boot ini nanti kita akan copy ke Ubuntu servernya. Cara copy-nya itu kita dengan cat dulu, kita enter. Oke, di sini kita blok, kemudian kita remote Ubuntu servernya, kita enter. Oke, kemudian kita nano.ssh seperti ini, kemudian kita enter. Oke, kita kemudian kita save. Di sini kita coba exit. Kita lakukan kembali, remote kembali. Oke, di sini kita dimintai passphrase. Jadi ini kita sudah berhasil meremote menggunakan private key dan public key. Kita masukkan ya. Oke, ini sudah berhasil meremote server Ubuntu-nya. Jadi seperti itu cara membuat private dan public key untuk router Debian. Oke, kita sudah masuk pada materi yang terakhir, yaitu SSH agent dan SSH add. Di sini teman-teman bisa buka putihnya, kemudian kita akan coba remote Ubuntu server. Dan di sini kita disuruh memasukkan passphrase-nya. Kita masukkan, kemudian kita enter. Oke, di sini kita sudah berhasil meremote. Nah, kemudian kita coba exit. Nah, jika kita akan meremote kembali Ubuntu servernya, itu kita masukkan perintah yang sama lagi seperti tadi, kemudian kita enter. Nah, di sini itu kita disuruh memasukkan passphrase-nya lagi. Nah, untuk sebagian orang, termasuk saya, itu cara seperti ini terlalu rumit. Nah, di sini caranya, maka kita akan membuat SSH agent. Di sini itu teman-teman bisa ke router Debian-nya dulu ya, kemudian ketikkan SSH seperti ini, SSH min agent /bin/bash, kemudian kita enter, kita masukkan
Oke, di sini kita ketikkan SSH-add, kemudian enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan passpressnya. Kita masukkan yang tadi ya, 1, 2, 3, 4, kemudian kita enter. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian kita akan coba remote Ubuntu servernya lagi, kemudian kita enter. Oke, di sini ketika kita meremote Ubuntu servernya, itu kita tidak perlu memasukkan passpressnya lagi karena sudah melakukan konfigurasi SSH agent supaya passpressnya itu bisa terset atau otomatis seperti itu ya teman-teman. Seperti ini dulu pembahasan pada bab 17 kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.